lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya selalu sehat, walaupun masih belajar di rumah ya anak-anak ya. Walaupun anak-anak belajar di rumah, tetap semangat. Oke, semuanya sudah siap hari ini untuk belajar? Baik, nah hari ini kita sudah masuk pada tema yang ke-7, subtema yang ketiga, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak sudah siap semuanya? Sudah disiapkan alat tulisnya? Oke, buku tematiknya, pensil warna, pensil, penghapus, semuanya disiapkan. Oke, supaya anak-anak bersemangat semuanya, nah kita bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak ya. Oke, anak-anak sudah hafal lagu Makan Jangan Bersuara? Tentu sudah hafal. Oke, yang belum hafal, anak-anak boleh membuka dari tematik halaman 37. Ya, supaya anak-anak bersemangat, nah kita akan bernyanyi bersama. Halaman 37. Oke, sudah siap ya anak-anak ya? Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Bisa ya anak-anak? Oke, sekali lagi anak-anak, kita bernyanyi yang semangat ya. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Oke, anak-anak, selanjutnya anak-anak dibuka buku tematiknya halaman 102. Ya, anak-anak buka buku tematiknya halaman 102. Nah, sudah anak-anak? Nah, di halaman 102 di situ ada gambar. Ya, gambar apa itu anak-anak? Iya, itu adalah gambar seorang anak yang bersalaman dengan temannya. Ya, biasanya kapan itu dilakukan anak-anak? Iya, biasanya bila ada murid baru. Nah, mereka akan berkenalan, menyebutkan siapa namanya. Nah, mereka akan berkenalan dengan berjabatan tangan atau bersalaman. Oke, selanjutnya kita akan membaca bersama ya. Anak-anak mendengarkan, menyimak di rumah masing-masing. Murid baru tidak perlu malu. Anak-anak bergembira saat istirahat tiba. Masing-masing anak memiliki kegiatan sendiri. Ada anak yang bermain di halaman sekolah. Ada anak yang makan dan minum di kantin sekolah. Ada pula anak yang asik membaca di perpustakaan. Meskipun melakukan kegiatan yang berbeda, anak-anak tetap rukun dan tidak saling mengganggu. Tapi, siapa yang duduk menyendiri di sudut halaman itu ya? Oh, dia adalah Mona, si murid baru. Laras segera mendekati Mona.
Laras mengajak Mona bergabung dengan teman yang lain. Mona pun tidak malu-malu lagi. Mona bermain dengan gembira bersama teman-teman barunya. Oke, sudah ya anak-anak? Selanjutnya, kita akan melengkapi kalimat bersama. Ya, anak-anak boleh dibuka halaman 103. Lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tepat. Sudah siap anak-anak? Baik, nomor 1. Anak-anak, saat istirahat tiba. Nah, jawabannya boleh dipilih di kotak yang ada 5 ini ya anak-anak ya. Nah, jawabannya yang mana anak-anak? Iya, jawabannya adalah ya, bergembira saat istirahat tiba. Anak-anak tuliskan langsung di buku tematik. Anak-anak bergembira saat istirahat tiba. Nomor 2. Ada anak-anak yang membaca di titik-titik. Nah, jawabannya apa anak-anak? Iya, pinter, perpustakaan. Tulisannya yang rapi ya anak-anak ya. Berikutnya nomor 3. Anak-anak melakukan titik-titik yang berbeda. Nah, jawabannya apa anak-anak? Iya, kegiatan. Ya, seperti tadi ya. Ada yang di perpustakaan, ada yang di kantin, ada yang di halaman sekolah. Ya, masing-masing melakukan kegiatan yang berbeda. Nomor 4. Titik-titik murid baru itu adalah Mona. Nah, jawabannya apa anak-anak? Iya, pinter semuanya. Jawabannya adalah nama. Nama gunakan huruf besar ya anak-anak ya. Di awal kalimat selalu biasakan gunakan huruf besar. Nama. Berikutnya yang nomor 5, anak yang titik-titik Mona bermain adalah Laras. Apa anak-anak jawabannya? Iya, pinter, mengajak. Ya, anak-anak tuliskan ya. Anak yang mengajak Mona bermain adalah Laras. Selesai anak-anak? Baik, selanjutnya anak-anak mendengarkan kisah dongeng ya. Mendengarkan kisah dongeng yang berjudul Selalu Ingat Kebaikan Teman. Sudah siap anak-anak? Oke, anak-anak disimak bersama-sama ya. Cici kelinci terjebak dalam jaring tali. Cici kelinci meminta pertolongan saat embing kambing lewat. Embing kambing tidak mau menolong cici kelinci dengan alasan takut terjebak juga dalam jaring. Cici kelinci juga meminta tolong saat Sasa angsa lewat. Maaf ya, aku harus segera latihan berenang, kata Sasa angsa sebelum berlalu melewati cici kelinci. Cici kelinci sangat sedih dan ketakutan. Menjelang siang, Mumu Marmut melewati tempat itu. Mumu Marmut melihat cici kelinci memerlukan pertolongan. Mumu Marmut ragu-ragu hendak menolong cici kelinci. Mumu Marmut ingat cici kelinci pernah berbuat curang saat bersama-sama mencari makan. Mumu Marmut masih jengkel hatinya, namun tidak tega melihat temannya itu
dalam bahaya. Tiba-tiba, Mumu Marmut ingat nasihat ibunya. Ingatlah kebaikan teman, bukan keburukannya. Mumu Marmut segera menghampiri Cici Kelinci. Mumu Marmut membantu Cici Kelinci keluar dari jaring tali. Cici Kelinci mengucapkan terima kasih pada Mumu Marmut. Cici Kelinci juga meminta maaf karena pernah berbuat curang. Saat itu, adikku sakit dan perlu banyak makanan. Kata Cici Kelinci menyesal karena harus berbuat curang untuk menolong adiknya. Aku sudah memaafkanmu, Cici Kelinci, balas Mumu Marmut sambil merangkul Cici Kelinci. Cici Kelinci mempererat rangkulan Mumu Marmut sambil berjanji dalam hati untuk tidak berbuat curang lagi. Oke anak-anak, demikian kisah dongeng selalu ingat kebaikan teman. Ya, demikian juga dengan anak-anak semuanya. Ya, bila berteman dengan teman, nah, anak-anak yang perlu diingat adalah selalu mengingat kebaikan teman, bukan keburukannya. Jelas ya anak-anak? Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dongeng. Halaman 105. Oke, anak-anak disiapkan pensil dan penghapusnya. Ya, anak-anak boleh langsung menulis jawabannya di buku tematik. Sudah siap anak-anak? Baik, nomor 1. Apa yang dialami Cici Kelinci? Apa anak-anak yang dialami Cici Kelinci? Ya, tadi yang dialami adalah terjebak dalam jaring tali. Anak-anak tuliskan ya. Terjebak dalam jaring tali. Nomor 2. Mengapa Embing Kambing tidak mau menolong Cici Kelinci? Apa anak-anak penyebabnya? Ya, karena Embing Kambing takut terjebak dalam jaring tali. Anak-anak tuliskan ya. Karena Embing Kambing takut terjebak juga dalam jaring tali. Nah, ingat ya anak-anak, nama tokoh ditulis juga menggunakan huruf besar. Berikutnya, nomor 3. Apa yang membuat Mumu Marmut akhirnya menolong Cici Kelinci? Nah, apa anak-anak? Ya, jawabannya adalah Mumu Marmut ingat nasihat ibunya. Anak-anak tuliskan ya. Mumu Marmut ingat nasihat ibunya. Nah, nasihatnya apa anak-anak? Ya, ingat kebaikan teman, bukan keburukannya. Mumu Marmut ingat nasihat ibunya. Selanjutnya, nomor 4. Mengapa Cici Kelinci meminta maaf pada Mumu Marmut? Mengapa anak-anak? Apa alasannya? Iya, karena pernah berbuat curang. Karena pernah berbuat curang. Berikutnya, yang nomor 5 ya. Apa alasan Cici Kelinci berbuat curang pada Mumu Marmut? Apa anak-anak alasannya? Iya, alasannya yaitu karena adiknya sakit dan perlu banyak makanan.
Alasan Cici kelinci karena adiknya sakit dan perlu banyak makanan. Selesai anak-anak? Oke, selanjutnya anak-anak. Anak-anak dibuka halaman 106 ya. Kita akan berlatih pecahan. Ya, di situ sudah ada contohnya. Perhatikan contoh ya, anak-anak perhatikan contohnya. Laras mempunyai 3 buah dongeng. Laras belum membaca semua buku miliknya. Laras baru membaca 1 buku. 1 buku yang telah dibaca Laras dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Ya anak-anak, nah di situ buku yang baru dibaca baru 1. Ya, sedangkan buku Laras ada 3 buku. Nah, bila dinyatakan dalam pecahan, maka bisa ditulis dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Ya, itu contoh di buku tematik. Selanjutnya, di situ adalah ada contoh yang nomor 1 ya anak-anak ya. Anak-anak perhatikan. Tulislah bilangan pecahan untuk setiap bagian dari gambar-gambar berikut. Ya anak-anak ya. Nah, di sini anak-anak perhatikan. Ada gambar. Di sini ada 2 bagian. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, bila ada 2 bagian, maka salah satunya ini bisa dituliskan dengan 1/2 karena ada 2 bagian ya. Ini 1, ini 2. Jadi dalam masing-masing kotak di sini ya, artinya ini adalah setengah dan yang bagian di sini adalah setengah. Atau bisa dituliskan 1/2. Jelas ya anak-anak ya? Oke, kemudian beri contoh 1 lagi. Ya, di sini yang contoh nomor 2. Ini adalah gambar apa anak-anak? Segitiga. Iya, pinter. Masih ingat ya anak-anak ya? Ya, segitiga di sini. Nah, anak-anak lihat ada berapa bagian? Ini ada 1 bagian, ini 1 bagian, kemudian yang di sini ada 1 bagian. Nah, bila dituliskan pecahannya, dituliskan bagaimana anak-anak? 1/3. Iya, pinter ya. Anak-anak menuliskan 1/3. Tuliskan di bagian titik-titiknya. Tulis 1/3. Kemudian berikutnya sebelah sini. Nah, ini juga 1/3. Berikutnya yang bagian bawah. Ini nilainya juga berapa anak-anak? Ya, dituliskan juga dengan 1/3. Sudah jelas ya anak-anak ya? Oke, baik. Kemudian untuk anak-anak latihan di rumah ya. Ya, tugas hari ini. Nah, ini nanti anak-anak kerjakan dari nomor 2 sampai nomor 10. Anak-anak boleh beri tanda dulu. Ya, boleh diberi tanda centang dulu. Ini nanti berarti yang akan aku kerjakan. Ya, anak-anak dibuka halaman 106, 107. Ya, anak-anak kerjakan dari nomor 3, boleh dilingkari dulu, sampai nomor 10. Ya, ini nanti boleh dikerjakan langsung di buku tematik. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Ya.
Oke, anak-anak dibuka halaman 108 dan 109. Sudah siap anak-anak? Oke, anak-anak menyimak bersama-sama ya. Yudi, Dika, dan Rama selesai bermain layang-layang. Mereka sedang berjalan pulang. Mereka melihat layang-layang putus. Mereka pun mengejar layang-layang yang putus. Nah, selanjutnya anak-anak amati gambar 317. Ini ya, ada gambar. Ya, Yudi dan Rama hampir tertabrak mobil saat mengejar layang-layang putus. Nah, ini adalah gambar Yudi dan Rama hampir tertabrak mobil saat mengejar layang-layang putus. Nah, kira-kira apakah perilaku anak-anak yang ditunjukkan pada gambar di samping itu baik anak-anak? Baik atau tidak? Tidak. Ya, tidak baik. Ya. Karena apa? Iya, karena membahayakan, ya. Menurutmu, apa akibatnya jika anak-anak melakukan perilaku tersebut? Nah, apa akibatnya anak-anak? Bisa terjadi kecelakaan. Ya, jadi tidak boleh ditiru ya anak-anak ya. Bila anak-anak bermain mencari tempat yang aman untuk bermain. Jelas ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya ayo membaca. Disimak bersama-sama ya anak-anak ya. Kebersamaan yang berbahaya. Dika, Rama, lihat, ada layang-layang putus. Mari kita kejar. Lumayan kalau kita berhasil mendapatkannya. Ayo, apalagi yang kita tunggu? Maaf Yudi dan Rama, mengejar layang-layang di jalan raya itu berbahaya. Aku tidak ikut. Payah kamu Dika, kamu penakut. Biar aku dikatakan penakut, aku tetap tak mau ikut. Aku tidak ingin celaka ditabrak mobil. Yudi dan Rama segera meninggalkan Dika. Mereka mengejar layang-layang. Layang-layang jatuh di tengah jalan. Mereka tetap saja mengejar layang-layang. Sopir pengemudi mobil sedan marah-marah. Nah, itu adalah bacaan tentang kebersamaan yang berbahaya. Ya, jadi anak-anak juga harus bisa memutuskan. Ya, bila ada anak-anak yang mengajak bermain, tetapi itu berbahaya, nah anak-anak wajib menolak. Ya, tidak perlu takut. Ya, tidak perlu diejek penakut. Ya, yang penting ini demi keselamatan anak-anak semuanya. Jelas ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya kita akan melengkapi kalimat. Ya. Pilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Nah, di sini sudah ada pilihan jawaban. Ada kata petasan, sayang, aman, pengawasan, terpuji. Nah, di sini anak-anak pilih salah satu jawaban yang tepat. Oke? Nomor 1, kita harus memilih tempat yang ... untuk bermain. Nah, tempat yang bagaimana anak-anak? Iya, tempat yang aman. Anak-anak tuliskan jawabannya langsung di buku tematik. Kemudian nomor 2. Bermain di kolam renang tanpa ... orang dewasa adalah berbahaya.
Nah, jawabannya apa anak-anak? Iya, tanpa pengawasan. Tuliskan jawabannya, pengawasan. Berikutnya, nomor 3. Bermain titik-titik termasuk kegiatan yang berbahaya. Nah, jawabannya apa anak-anak yang bermain berbahaya? Iya, bermain petasan. Ya, karena akan mengakibatkan apa anak-anak? Iya, bisa mengakibatkan celaka, bisa mengakibatkan kebakaran juga ya. Selanjutnya nomor 4. Melarang teman melakukan permainan berbahaya, menunjukkan rasa titik-titik. Ya, menunjukkan rasa sayang. Ya, bila ada teman kalian yang memberi nasihat, nah itu tandanya teman kalian itu sayang pada anak-anak semua ya, supaya anak-anak tidak celaka. Mereka memberikan nasihat yang baik. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Menjaga keselamatan bersama saat bermain merupakan sikap. Ya, sikap apa anak-anak? Ya, sikap terpuji. Ya. Jawaban yang terakhir adalah sikap terpuji. Jelas ya anak-anak ya? Baik, berikutnya masih di halaman 109 ya anak-anak ya. Bagaimana sikapmu? Ya, lingkari angka di depan pernyataan yang tepat. Ya, anak-anak siapkan pensil warnanya. Boleh warna bebas ya. Bila teman-temanku bermain di tempat berbahaya, maka aku akan. Nah, apa yang anak-anak lakukan? Nomor 1. Mengingatkan teman-teman akan bahaya yang dapat terjadi. Nah, dilingkari atau tidak anak-anak? Iya, dilingkari. Boleh dilingkari nomor 1. Kemudian yang nomor 2, ikut bermain bersama teman-teman. Nah, dilingkari atau tidak? Tidak, ya. Tidak perlu dilingkari yang nomor 2. Karena bisa membahayakan, ya. Kemudian yang nomor 3, mengajak bermain di tempat lain yang aman. Dilingkari atau tidak? Iya, dilingkari. Berikutnya, yang keempat, meminta bantuan orang dewasa untuk menasehati mereka. Ya, dilingkari atau tidak? Iya, boleh dilingkari ya anak-anak ya. Nah, bila anak-anak tidak bisa menasihati teman kalian, nah anak-anak boleh meminta bantuan orang dewasa untuk menasehati mereka. Selanjutnya yang kelima, membiarkannya, karena bila diingatkan mereka akan marah. Dilingkari atau tidak? Tidak. Oke, jadi tadi yang dilingkari yang mana saja anak-anak? Ya, nomor 1 yang dilingkari. Kemudian nomor 3 dan nomor 4. Jelas semuanya ya anak-anak ya? Oke, berikutnya. Kini aku tahu, ya. Anak-anak perhatikan di depan. Saat bermain bersama teman, kita juga harus menjaga kerukunan. Kerukunan tercipta bila semua mengikuti aturan permainan. Perbedaan agama, asal daerah, dan sifat bukanlah masalah. Perhatikan tim kesebelasan sepak bola. Nah, bila anak-anak sering melihat permainan sepak bola, ya, itu ada banyak pemain, ya, ada 11 pemain. Walaupun berbeda-beda, namun semua pemain bekerja sama untuk mengalahkan lawan. Tidak ada yang merasa sombong, ya. Semua bermain
untuk kemenangan timnya. Jelas ya anak-anak ya? Oke, jadi dalam bermain ya, walaupun berbeda-beda itu, tetap bekerja sama untuk mengalahkan lawan. Ya, walaupun itu berbeda agama, berbeda suku, ya, berbeda budayanya, tidak masalah. Yang penting bekerja sama, bermain untuk kemenangan tim. Ngerti anak-anak ya? Oke, selanjutnya. Halaman 110. Halaman 110. Sudah ya anak-anak? Beri tanda centang untuk melengkapi pernyataan berikut. Ya, anak-anak siapkan pensilnya. Nomor 1. Bila ada pelanggaran, wasit sepak bola memberi sanksi ... pemain tertentu. Yang mana yang diberi centang anak-anak? Iya, tanpa membeda-bedakan. Beri tanda centang ya. Kemudian yang nomor 2, permainan akan menjadi ... bila saling membeda-bedakan teman. Apa yang terjadi anak-anak? Menjadi seru atau rusuh? Iya, menjadi rusuh bila membeda-bedakan teman. Berikutnya yang nomor 3. Kita harus ... perbedaan sesama teman. Yang mana jawabannya? Menghormati atau meributkan? Menghormati. Ya, beri tanda centang. Berikutnya yang nomor 4. Kita ... merasa lebih hebat dibandingkan dengan teman. Jawabannya yang mana anak-anak? Iya, kita tidak boleh ya, tidak boleh merasa lebih hebat dibandingkan dengan teman. Selesai anak-anak? Baik, selanjutnya yang terakhir nomor 5. Merasa lebih hebat dibandingkan teman adalah perilaku ... Perilaku apa anak-anak? Perilaku sombong ya, sombong atau angkuh ya. Selesai ya anak-anak ya? Oke, berikutnya kita akan belajar tentang pecahan. Ya. Anak-anak menyimak bersama-sama. Ya, kemudian akan memberikan 2 contoh, ya. Di sini contoh yang pertama adalah ketika bermain, Ino membawa 1 balon berwarna biru dan 2 balon berwarna merah. Dapat dikatakan dalam bentuk pecahan, bagian balon berwarna biru dari keseluruhan balon adalah, bila digambar ya anak-anak dalam bentuk gambar, di sini 1 balon berwarna biru, ini adalah 1 balon berwarna biru. Kemudian dan 2 balon berwarna merah. Ini ada 2 balon. Nomor 1, nomor 2. Sekarang yang ditanyakan adalah dalam bentuk pecahan bagian balon berwarna biru. Anak-anak hitung yang berwarna biru. Ya, yang berwarna biru ini ada berapa anak-anak? Ada 1. Hanya 1 bagian saja. Ya, dari berapa bagian anak-anak? Dari semuanya ini, ada berapa bagian kita hitung? Ada 1, 2, 3. Jadi, untuk balon yang berwarna biru, bila dituliskan dalam bentuk pecahan, itu adalah 1/3. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Berikutnya, contoh yang kedua. Kelompok hewan terdiri dari 1 ekor ayam dan 3 ekor burung.
seekor ayam adalah titik-titik dari seluruh hewan. Nah, bila digambarkan ya anak-anak ya. Nah, di sini ada 1 ekor ayam. Ya. Di sini ada 1 ekor ayam, kemudian 3 ekor burung. Kita hitung burungnya. Ada 1, 2, 3. Ya. Kemudian yang ditanya adalah seekor ayam. Ayamnya ada berapa di sini anak-anak? Ada 1. Ada 1 bagian dari berapa seluruh bagian di sini? Kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi seekor ayam ada 1/4. Mengerti ya anak-anak ya? Sudah jelas semuanya ya? Oke, berikutnya untuk tugas hari ini. Nah, ya, anak-anak kerjakan halaman 113. Ya. Nah, yang tadi 106 dan 107, yang tadi yang anak-anak sudah beri tanda. Kemudian tugas berikutnya adalah halaman 113, nomor 2 sampai 5. Anak-anak boleh diberi tanda dulu. Ya, nomor 2 sampai 5. Kemudian halaman 114 itu juga dikerjakan ya. Bagian yang B, C, dan D. Tugas hari ini semuanya nanti dikerjakan langsung di buku tematik. Ya. Kemudian untuk halaman 114 nanti anak-anak berikan warna menggunakan pensil warna atau spidol atau krayon juga boleh. Ya. Nah, bila sudah selesai, jangan lupa ya anak-anak ya, diperiksa kembali jawaban anak-anak semuanya. Ya, sudah betul atau belum? Bila sudah selesai, segera difoto dan dikirimkan via Classroom. Jelas ya anak-anak ya untuk tugas hari ini ya. Oke, jangan lupa ya anak-anak ya. Oke, baik, boleh diberi tanda dulu ya. Yang tadi yang halaman 113. Nah, di sini Budian ada bukunya. Atau bila anak-anak yang menggunakan buku tematik yang lama, boleh diberi tanda dulu. Ya, ini halaman 113. Kemudian ini adalah halaman 114. Ini yang 113, kemudian yang di sebelah sini adalah 114. Ya, ini nanti gambarnya anak-anak, gambar bangun ya, setengah, sepertiga, dan seperempat. Ya, masing-masing di sini 2 bangun. Jangan lupa nanti bagian yang 1/2, sepertiga, maupun 1/4 itu diberi warna. Jelas ya anak-anak tugas untuk hari ini ya. Oke. Anak boleh melanjutkan lagi pekerjaan di rumah ya. Kerjakan dengan teliti, tidak perlu terburu-buru. Ya, setiap hari anak-anak selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat. Dan juga selalu terapkan 3M. Ya. Apa saja anak-anak? Ya, menggunakan masker bila keluar rumah, kemudian menjaga jarak aman. Selanjutnya, sering mencuci tangan. Kemudian satu lagi adalah kita memohon perlindungan pada Tuhan supaya kita semuanya sehat dan bebas dari virus corona. Oke ya anak-anak ya. Semoga anak-anak selalu sehat semuanya. Ya, dan jangan lupa ya anak-anak ya. Jangan lupa untuk setiap hari menyisihkan uang jajannya. Ya, dikemanain? Iya, dimasukkan ke dalam celengan Yesus Tunawisma. Ya, itu supaya anak-anak bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Jelas ya anak-anak ya? Oke, selamat melanjutkan tugas anak-anak berikutnya. Selamat mengerjakan ya anak-anak ya. Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Amin.
Wajib iman, wajib